pertama, aliran sejarah hukum. Aliran sejarah hukum dengan tokohnya Frederick Karl von Savigny mengatakan bahwa hukum tidak dibuat melainkan hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Aliran sejarah hukum menjelaskan bahwa hukum merupakan jiwa dari masyarakat. Berbeda dengan positivisme yang mengatakan bahwa hukum dibuat atau diciptakan oleh para penguasa yang memiliki wewenang untuk membuat hukum atau aturan. Hukum yang baik adalah suatu rangkaian yang tak terpisahkan dengan sejarah bangsa. Oleh karena itu, hukum tumbuh bukan dibuat oleh yang memiliki wewenang tapi berisikan aspirasi masyarakat. Hukum adalah norma-norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan. Konsekuensi pelanggaran hukum tersebut dapat berupa ancaman, sanksi dari penguasa. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Realisme hukum berarti suatu studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum sebagai sederetan aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Sebagaimana biasanya suatu aliran dalam filsafat hukum, maka aliran realisme hukum juga lahir dengan dilatar belakangi oleh berbagai faktor hukum dan non-hukum, yaitu faktor perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan dan faktor perkembangan sosial dan politik. Walaupun begitu, sebenarnya aliran pragmatis dari William James dan John Dewey itu sendiri sangat berpengaruh terhadap ajaran dari Roscoe Pound dan berpengaruh juga terhadap ajaran dari Oliver Wendell Holmes, meskipun tidak sekuat pengaruhnya terhadap ajaran dari Roscoe Pound. Pengaruh dari aliran pragmatisme dalam filsafat sangat terasa dalam aliran realisme hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kala itu dalam kurung abad ke-20, dalam dunia filsafat sangat berkembang ajaran pragmatisme ini, antara lain yang dikembangkan dan dianut oleh William James dan John Dewey. Bahkan dapat dikatakan bahwa pragmatisme sebenarnya merupakan landasan filsafat terhadap aliran realisme hukum. Dalam tulisan-tulisan dari para penganut dan inspirator aliran realisme hukum, seperti tulisan D. Ari Benjamin Cardoso atau Oliver Wendell Holmes, sangat jelas kelihatan pengaruh dari ajaran pragmatisme hukum ini. Hubungan antara aliran realisme hukum dan aliran sosiologi hukum ini sangat unik. Di satu pihak, beberapa fondasi dari aliran sosiologi hukum mempunyai kemiripan atau overlapping, tetapi di lain pihak dalam beberapa hal, kedua aliran tersebut justru saling berseberangan. Roscoe Pound yang merupakan penganut aliran sosiologikal jurisprudence merupakan salah satu pengkritik terhadap aliran realisme hukum. Akan tetapi, yang jelas sesuai dengan namanya, aliran realisme hukum lebih aktual dan memiliki program-program yang lebih nyata dibandingkan dengan aliran-aliran sosiologikal jurisprudence. Paham realisme hukum memandang hukum sebagaimana seorang advokat memandang hukum. Bagi seorang advokat, yang terpenting dalam memandang hukum adalah bagaimana memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah. Utilitarianisme juga sering disebut utilisme. Utilisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan, dalam kurung happiness. Utilisme memandang baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Dalam kurung the greatest happiness for the greatest number of people. Aliran utilitarianisme sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah
untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum adalah cerminan dari pemerintah penguasa, bukan dari rasio semata. Beberapa tokoh pendukung aliran ini adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jering. Jeremy Bentham. Ajaran Jeremy Bentham didasarkan pada aliran hedonistik utilitarianism. Bentham berpendapat bahwa hukum bertugas untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Pemidanaan harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan. Seberapa kerasnya suatu pidana tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan menurut Bentham hanya bisa diterima apabila pemidanaan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Bentham menginginkan agar hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, Bentham tetap mengakui bahwa kepentingan masyarakat juga harus diperhatikan sehingga tidak terjadi bentrokan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Oleh karena itu, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya perlu dibatasi agar tidak terjadi apa yang disebut homo homini lupus atau manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Aliran formalistis atau teori positivisme hukum. Dalam bentuknya yang paling murni, maka positivisme hukum itu adalah aliran dalam ilmu pengetahuan hukum yang ingin memahami hukum atau yang berlaku itu semata-mata dari dirinya sendiri dan menolak memberikan sedikitpun putusan nilai mengenai peraturan hukum. Konsep dasar suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karena hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formal. Bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material. Meskipun isi hukum bertentangan dengan keadilan masyarakat, hukum tersebut tetap berlaku. Kebaikan menjamin adanya kepastian hukum-hukum mudah ditemukan karena tertampung dalam undang-undang, adanya keseragaman undang-undang dan berlaku untuk semua orang. Adanya pegangan atau pedoman yang jelas bagi penegak hukum kelemahan. Hukum positif kadang-kadang tidak mampu untuk menghadapi suatu situasi di mana hukum sendiri dijadikan alat ketidakadilan hakim sebagai corong undang-undang pemikiran. Hakim bersifat silogismos sulit mengikuti perkembangan masyarakat. Tokoh-tokoh teori positivisme hukum. John Austin. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Hukum sebagai suatu sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan analitik jurisprudence. Ketiga, hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di luar itu bukanlah hukum, melainkan moral positif atau positive morality. Hans Kelsen terkenal dengan ajaran hukum murni. Teori ini menerangkan bahwa hukum itu sesungguhnya haruslah merupakan suatu hukum yang dapat berlaku bagi semua orang, tidak terkecuali yang dimurnikan sama sekali. Dari berbagai unsur yang sangat berbahaya seperti politik, agama, sejarah, sosiologi, etik, psikologi, dan sebagainya. Harus membedakan positivisme seperti yang banyak disebut dalam ilmu hukum kontemporer sebagai anggapan bahwa undang-undang merupakan perintah manusia, bahwa tidak perlu ada hubungan hukum dengan moral. Konsepsi-konsepsi hukum layak dilanjutkan harus dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala lainnya. HLA Hart membagi aturan hukum menjadi 1. Primary rules, yaitu aturan pokok yang menentukan suatu perbuatan
ini boleh dan ini tidak boleh dikerjakan. Secondary rules, yaitu aturan pembantu yang memberi wewenang kepada yang berwajib. 2. Secondary rules of recognition, yaitu aturan pembantu mengenai pengakuan yang menyatakan kesalahan aturan primer. Ketiga, secondary rules of change, yaitu aturan pembantu untuk perubahan hukum. Misalnya, prosedur akan ditetapkan untuk pembentukan aturan hukum. Misalnya, akan dibentuk badan pembuat undang-undang. Selanjutnya, paham positifisme di Indonesia berkembang karena 1. Pendidikan hukum di Indonesia lebih mengarahkan kepada tujuan untuk menciptakan sarjana hukum yang profesional atau keahlian hukum yang monolotik. 2. Pendidikan di Indonesia mewarisi tradisi continental law yang mengikuti civil law. Hukum adalah sesuatu yang sudah ada dalam undang-undang atau peraturan tertulis, sehingga sumber hukum hanyalah undang-undang dan di luar itu tidak ada hukum. Civil law cenderung empiris atau induktifnya tidak digunakan lobus dendroid. Hakim adalah mulut undang-undang karena hakim dalam menentukan putusan sudah ditentukan oleh undang-undang, sehingga penemuan-penemuan hukum menjadi miskin. 2. Pendidikan hukum di Indonesia lebih banyak mengajarkan pada fisiologi hukum, tapi kurang mengajarkan pada patologi hukum. Kebanyakan yang diajarkan hanya asas-asas dan norma hukum substantif, tetapi ilmu penyakit hukumnya tidak diajarkan, sehingga kita tidak terbiasa menganalisis penyimpangan-penyimpangan dalam bekerjanya hukum. Padahal, hal itu menjadi penting untuk memberikan terapi bagi penyakit hukum. Menurut Sapcipto Roharjo, ada 3 penyebab sarjana hukum Indonesia menganut potisme. Tidak banyak melakukan penelitian hukum di lapangan, tidak banyak melakukan kritik-kritik terhadap hukum beranggapan sistem hukum tidak bisa dirubah. 1. Perkembangan ke arah ilmu hukum sosiologis. Memasuki abad XX, mulai muncul pemikiran untuk memberikan penjelasan lebih baik terhadap hakikat hukum dan tempat hukum dalam masyarakat. Ketidakpuasan terhadap potisme kian berkembang karena paham tersebut acap kali tidak sesuai dengan keadilan dan kebenaran, sehingga muncul gerakan-gerakan untuk melawan potisme. Donald Black, The Age of Sociology Morton Wade, The Revolt Against Formalism Alan Haynes, The Sociological Move On in Law. Keadilan kadang sulit terungkap jika berhadapan dengan formalisme, di mana hakim dalam suatu kasus kadang sulit untuk membuktikan meskipun yakin kalau si pelaku bersalah. Menurut Gustav Rothbruck, hukum harus mengandung 3 idealitas. Yang pertama, perkembangan ilmu hukum ke arah ilmu hukum sosiologis. Memasuki abad 20, mulai muncul pemikiran untuk memberikan penjelasan lebih baik terhadap hakikat hukum dan tempat hukum dalam masyarakat. Ketidakpuasan terhadap positivisme kian berkembang karena paham tersebut acap kali tidak sesuai dengan keadilan dan kebenaran, sehingga muncul gerakan-gerakan untuk melawan positivisme. Donald Black, The Age of Sociology Morton Wade, The Revolt Against Formalism Alan Haynes, The Sociological Movement in Law. Keadilan kadang sulit terungkap jika berhadapan dengan formalisme, di mana hakim dalam suatu kasus kadang sulit untuk membuktikan meskipun yakin kalau si pelaku bersalah. Yang kedua, aliran teori hukum sejarah atau historis. Teori hukum atau mazhab ini mempunyai pendirian yang sangat berbeda dengan aliran teori hukum positivisme. Aliran ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka, sejarah, dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Menurut aliran ini, pembentuk undang-undang harus mendapatkan bahannya dari rakyat dan ahli hukum tertulis akan menjadi hukum yang diterima masyarakat. Sumber bahan hukum itu diambil dan terhadap siapa hukum itu ditetapkan. Tanpa cara demikian, undang-undang senantiasa akan menjadi sumber persoalan, menghambat dan menghentikan pembangunan atau bahkan akan merusak kebiasaan hidup dan jiwa masyarakat. Hukum
adalah bagian dari rohani mereka yang juga mempengaruhi perilaku mereka. Sumber hukum adalah jiwa masyarakat dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Tokoh aliran ini adalah Friedrich Karl von Savigny. Pendapat von Savigny bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, bahwa hukum berasal dari adat istiadat, dan kepercayaan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. 3. Aliran utilitarianisme. Ajaran ini didasarkan pada hedonis utilitarianisme yang menghendaki bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Prinsip utama pemikiran teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Tokoh dari aliran ini adalah Jeremy Bentham. Bentham banyak menggambarkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindakan pidana. Menurut dia, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang didasarkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Rudolf von Freiling, ajaran biasanya disebut dengan sosial utilitarianisme. Ia menganggap bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum sebagai sarana untuk mengandalkan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat, di mana mereka menjadi warganya. Hukum juga merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Aliran ini menghendaki bahwa hukum tidak hanya dapat dilihat dari dalam hukum itu sendiri, melainkan mencoba memandangnya dari sudut sosialnya. Tokoh-tokoh dan pandangannya. 1. Ekwen Ehrlich. Ajarannya berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau likuidal. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Proses perkembangan hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan badan yudikatif, ataupun umum hukum, tetapi terletak pada masyarakat itu. 2. Rothschild berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Hukum adalah sarana kontrol sosial yang khusus dan harus diefektifkan berdasarkan norma kewenangan sebagaimana digunakan dalam proses-proses judisial atau administratif. Paul membedakan antara hukum sebagai suatu proses atau law in action dan hukum tertulis atau law in books. Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun eksekutif. 5. Aliran hukum realis pragmatis atau pragmatis legal realisme. Aliran ini memberikan perhatian terhadap penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat atau bernegara. Hal ini terpenting bagi teori ini adalah bagaimana hukum itu diterapkan dalam kenyataan dan hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan itu. Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan adalah apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggaraan hukum, polisi, hakim, atau siapa saja yang melakukan fungsi pelaksanaan hukum. Lili Rasjidi 1993 hal 85. Penekanan penting yang diberikan oleh aliran hukum realis adalah esensi praktik hukum sebagai esensi senyatanya dari hukum, bahwa undang-undang bukanlah keharusan yang serta-merta mampu mewujudkan tujuan hukum, melainkan mendapatkan pengaruh besar dari unsur-unsur di luar undang-undang. Aparat penyelenggaraan hukum dan masyarakat
Tempat hukum itu diterapkan bukanlah komponen-komponen mekanis yang serta-merta atau secara otomatis mentaati perintah hukum, melainkan merupakan komponen-komponen kehidupan yang memiliki kemampuan untuk menyampinginya. Tokoh-tokoh dan pandangannya. Oliver Wendell Holmes, menurutnya, seorang ahli hukum harus menghadapi gejala kehidupan sebagai suatu kenyataan yang realistis. Mereka harus tahu bahwa yang menentukan nasib pelaku kejahatan bukan rumusan sanksi dalam undang-undang, melainkan pertanyaan-pertanyaan dan keputusan hakim. Kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan. Karl Llewellyn, konsepnya yang terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan, dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menentukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum. Seorang hakim selalu harus memilih dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Suatu putusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan kemudian dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis. John Champion Gray, ia menempatkan hakim-hakim Amerika sebagai objek penelitiannya, berkesimpulan bahwa hakim-hakim Amerika bukan pribadi yang bebas anasir non-hukum dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Di samping unsur logika sebagai faktor utama pengambilan keputusannya, mereka juga sangat dipengaruhi oleh subjektivitas pribadinya, prasangka, dan unsur-unsur non-logika lainnya. Maka hukum bukanlah closed logical system, melainkan open logical system. Hukum bukanlah hukum dalam kitab undang-undang, melainkan apa yang ternyata atau berlaku dalam praktik. Hasil-hasil pemikiran sosiolog tentang hukum. Emil Durkheim membagi dua macam hukum, yaitu hukum represif, yaitu hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah hukum tersebut menyangkut dari depan kehormatan seseorang warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Hukum restitutif, yaitu hukum yang tujuan utamanya bukan mendatangkan penderitaan, melainkan tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula sebelum terjadinya kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Teori Max Weber tentang hukum dikemukakan 4 tipe ideal dari hukum, yaitu hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah pun. Hukum irasional dan formal, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan. Hukum rasional dan material, di mana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan, penguasa atau ideologi. Hukum rasional dan formal, yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Philip P. Nonet dan Philip Selnick mengemukakan suatu teori mengenai 3 keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yakni hukum represif, yakni hukum yang mengabdi kepada kekuasaan dan tertib sosial yang represif. Perhatian paling utama hukum represif adalah dengan dipeliharanya atau diterapkannya tertib sosial, ketertiban umum, pertahanan otoritas, dan penyelesaian pertikaian. Hukum otonom, yakni hukum yang berorientasi pada pengawasan kekuasaan represif. Sifat-sifat yang terpenting adalah: pertama, penekanan pada aturan-aturan hukum sebagai upaya untuk mengawasi kekuasaan resmi.
Kedua, adanya pengadilan yang dapat didatangi secara bebas, yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi, serta memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili. Ketiga, penegakan atas kepatuhan hukum terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial. Hukum responsif, yakni hukum yang bertujuan melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, bukan oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Karakteristik yang menonjol adalah pertama, pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. Kedua, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Sekian dan terima kasih.